Hai teman-teman, nama saya Avera Aprilia, Prodi Akuntansi semester 2 di STIE Gentiaras Bandar Lampung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai POAC yang saya buat untuk diri saya sendiri dan untuk menyongsong era new normal ini. Dimana kita tahu bahwa di era new normal ini kita sudah diperbolehkan untuk melakukan semua kegiatan seperti pergi ke kampus, bersekolah, dan yang lain. Nah, untuk lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan POAC terlebih dahulu. Nah, apa sih itu POAC? POAC adalah singkatan dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, yang pertama ada P, planning. Planning terdiri dari visi dan misi. Visi yaitu tujuan yang akan kita capai, sedangkan misi adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan agar visi tercapai, atau bisa dikatakan planning itu adalah rencana yang akan kita tuju. Yang kedua, O, organizing. Yang dimaksud di sini adalah pengorganisasian suatu wadah atau sarana dan prasarana untuk mencapai suatu target dari hasil planning. Yang ketiga, A, actuating, yaitu pelaksanaan atau tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan atau perencanaan kita bisa terwujud dengan baik dan seperti yang kita harapkan. P sudah, O sudah, A sudah. Yang terakhir adalah C, controlling. Controlling di sini dilakukan untuk mengatur semua kegiatan agar planning kita dapat dilaksanakan atau dilakukan. Nah, langsung saja kita lanjutkan mengenai POAC yang saya buat. Tetapi di sini saya menggunakan PDCA. PDCA itu hampir sama dengan POAC. Hanya saja di sini D-nya itu adalah directing. Apa saja yang akan saya buat? Yuk teman-teman disimak video ini. Nah, sekian lama kita menjalankan perkuliahan berbasis online atau daring. Sekarang kita akan memulai kehidupan baru yang disebut era new normal. Di era new normal ini, kita harus mematuhi segala peraturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Di era new normal ini, kita dituntut untuk hidup lebih sehat lagi. Nah, kita lanjutkan dengan PDCA yang saya buat dalam menghadapi era new normal. Tujuan saya menghadapi era new normal ini adalah menjadi mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi internal yang ada di kampus dan menerapkan hidup sehat di era new normal. Pertama, planning. Planning saya yaitu yang pertama masuk kuliah atau aktif mengikuti perkuliahan. Yang kedua, menerapkan hidup sehat. Yang ketiga, membeli dan membawa hand sanitizer. Hand sanitizer di sini sebagai SDM untuk memenuhi hidup sehat. Yang keempat, membeli dan memakai masker. Kenapa? Karena sudah dianjurkan oleh pemerintah jika keluar harus menggunakan masker. Yang kelima, membeli dan membawa tisu di dalam tas. Yang keenam, membawa air mineral dalam tumbler. Yang ketujuh, menyiapkan vitamin C untuk daya tahan tubuh. Yang terakhir, memasak makanan sendiri. Nah, dengan memasak sendiri, kita tahu kebersihan, yaitu do. Do di sini yaitu tindakan yang saya lakukan dari planning yang sudah saya buat atau rencanakan. Tindakan yang pertama yaitu diawali dengan bangun pagi jam 5, lalu saya minum air putih atau air mineral terlebih dahulu, lalu saya sarapan dengan roti. Kenapa roti? Karena saya tidak terbiasa sarapan dan tidak suka sarapan dengan nasi. Lalu setelah sarapan saya memasak. Memasak di sini untuk sehabis pulang dari kampus dan untuk sore hari nanti. Dan setelah memasak, saya lalu mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Berangkat ke kampus, saya berjalan kaki
karena kebetulan jarak dari kosan sampai ke kampus itu jaraknya sangat dekat sekali. Dan tidak lupa saya juga membawa air mineral. Yang kedua, saya tidak lupa membeli hand sanitizer sebelum kehabisan di apotik atau Indomaret. Biasanya sih saya membelinya di apotik terdekat. Dan selalu membawa hand sanitizer di dalam tas. Saya juga tidak lupa membeli tisu di Indomaret atau apotik. Biasanya saya membeli di Indomaret. Dan tidak lupa selalu membawa tisu di dalam tas. 4. Membeli masker kain di apotik atau Indomaret. Biasanya saya membeli masker itu di apotik. Minimal saya membeli 3 masker agar dapat dicuci dan dapat menggunakan yang lain. Yang kelima, yaitu membeli vitamin C atau suplemen daya tahan tubuh. Biasanya saya membeli vitamin C itu di apotik. Vitamin C ini untuk menjaga daya tahan tubuh saya agar tidak cepat merasa lelah. Apalagi dalam situasi seperti ini, vitamin C dapat bermanfaat bagi tubuh kita untuk menjaga daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh agar virus-virus itu tidak dapat masuk ke dalam tubuh kita. Terakhir adalah berolahraga minimal seminggu 3 kali, yaitu hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Yang ketiga, cek di sini saya akan mengecek planning yang belum saya lakukan atau belum tercapai, yaitu pertama, saya masih sering keluar dengan tidak memakai masker. Nah, di sini saya sepenuhnya belum mematuhi anjuran atau peraturan dari pemerintah. Saya masih sering keluar tidak membawa hand sanitizer. Di sini saya sering lupa tidak memasukkan hand sanitizer ke dalam tas. Keempat, masih sering tidak mengikuti atau menghadiri pertemuan organisasi yang ada di kampus. Dan yang kelima, tidak rutin olahraga. Mungkin ini faktor malas ya teman-teman. Yang terakhir, saya juga tidak rutin minum atau mengkonsumsi vitamin C. Terakhir yaitu actuating. Actuating yaitu tindak lanjut dari semua rencana-rencana yang sudah kita buat. Yang pertama, menyiapkan tumbler dalam tas dan membawa tisu setiap hari. Yang kedua, mengikuti atau menghadiri pertemuan organisasi internal di kampus. Yang ketiga, selalu menyiapkan masker di dalam lemari atau tas agar pada saat kita keluar, kita selalu memakai masker. Yang keempat, selalu menyiapkan vitamin C di kotak obat. Itu tadi teman-teman PDCA saya untuk menghadapi era new normal ini. Sekian dari saya dan terima kasih.